Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Minggu yang lalu kita pernah belajar tentang pengujian perakitan komputer. Pelajaran yang kita lakukan hari ini itu berkaitan dengan BIOS. Karena ini masa pandemi, makanya maaf harus belajar sendiri. Nanti bingung bisa ditanyakan. Jadi intinya masa pandemi ini kan memang sedikit semuanya harus apa-apa sendiri, harus berpikir secara kritis sendiri. Oke, pada Google Classroom nanti kalian buka materi yang ada di Google Classroom. Setelah itu membuat tugas diskusi dari kelompok yang nanti akan dibuat. Pertama, perhatikan video. Nah, ini adalah video yang nanti akan kalian analisis. Selanjutnya, form LKPD ini. Setelah selesai, nanti setelah didiskusikan dan dipresentasikan, masukkan di Google Form yang seperti ini. Selanjutnya, setelah ini selesai, nanti buka tugas perorangan. Nah, saat kamu klik link ini, akan masuk ke bagian tes pengetahuan di sini. Setelah ini selesai, nanti klik form refleksi. Setelah dibuka, nanti form refleksi akan seperti ini. Jadi keluhan apa saja yang ada di kalian silakan diisi seperti ini. Isi dari form refleksi. Artian BIOS kan basic input output system, merupakan software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi dasar dari perangkat keras hardware komputer. Artinya ini adalah bagian inti dari sebuah komputer. Kalau ini sampai rusak, maka semua komputer tidak bisa dipakai. Ini chipset sebenarnya. Fungsinya untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan POS. Selanjutnya cara kerja BIOS ini adalah mulai dengan proses inisialisasi, di mana dalam prosesnya ini kita bisa melihat jumlah memori, kapasitasnya dan sebagainya. Bahkan sampai namanya CPU pun bisa dideteksi di sini. Pertama adalah cara masuknya. Mungkin kalau komputernya masih yang standar, delete atau F2 itu cara masuknya. Ada yang komputernya tidak dengan cara ini, untuk masuknya mungkin Lenovo atau Dell, mungkin caranya sedikit berbeda. Macam-macamnya ada AMI, Award, Phoenix dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya, tapi ini yang paling umum. Tapi bunyi kesalahan, bip ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada BIOS. Jadi kalau bunyinya cenut satu kali, mungkin laptop dengar kalau bunyi seperti itu normal, nggak ada masalah apapun. Kalau panjang, biasanya memori atau RAM-nya yang kita detek. Panjang, satu kali pendek, dan soket RAM yang ada di motherboard error. Terus selanjutnya panjang satu kali, dua kali pendek, biasanya slot VGA-nya bermasalah. Kalian udah dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ini pembagian kelompok yang ada di kelas 10 TKJA. Nanti presentasinya berdasarkan kelompok-kelompok yang dibuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KJD 4 yang beranggotakan
Afik Hilmi Kuswanto, Bayu Aji Saputra, Desna Aulia Salsabella, Khairul Iqbal, dan Lilis Tiana. Saya akan menyampaikan presentasi tentang BIOS. Sini yang dianalisis adalah tipe BIOS American Megatrend-nya. Dimulai dengan analisis. Dalam proses ini, kita bisa melihat jumlah memori yang terinstal, jenis hard disk, kapasitasnya, dan sebagainya. Menu-menu pada BIOS American Megatrend. Yang pertama, Main, Advanced, Security, Exit. Sub-menu pada BIOS Main, BIOS Information, Processor Information, System Information. Sub-menu BIOS Advanced, Internal Pointing Device, Back on Lead Open, Power of Energy Saving. Main Advanced, Internal Pointing Device, Back on Power of Energy Saving, Legacy USB Support, USB 3.0 Support. Pertanyaan pertama, untuk telah kalian menganalisis, maka fungsi BIOS pada video tutorial di LKPD adalah? Pada proses video tersebut digunakan untuk konfigurasi BIOS untuk instalasi sistem operasi. BIOS ini digunakan sebagai proses inisialisasi pada komputer, dan di mana proses inisialisasi ini nanti membuat komputer bisa mendeteksi perangkat hardware apa saja yang dipasang. Habis itu mendeteksi selanjutnya adalah ke master boot record nanti yang pas saat masuk ke sistem operasi. Itu kesimpulannya. Terus yang selanjutnya adalah habis ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang tadi udah ada linknya yang saya kasih di WA group. Nanti dikirim hasil analisis kalian plus mengerjakan soal di situ dan mengisi refleksi yang ada di situ. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar sistem operasi, di mana nanti di situ belum menginstal, hanya melakukan terakhir itu adalah bootable, pembuatan bootable sebelum instalasi. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Dan jangan lupa, karena ini sedang masa pandemi, jaga kesehatan dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.